Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang selanjutnya yaitu aset tetap. Yang mana ini merupakan bab terakhir, pertemuan terakhir sebelum masuk ke UAS. Nah, aset tetap ini teorinya sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya tentang pengantar akuntansi. Jadi untuk kali ini saya hanya akan memberikan flashback-nya untuk teorinya. Nah, aset tetap ini dilaporkan dalam neraca ya, dan disusunnya berdasarkan yang paling lama masa manfaatnya, yaitu tanah. Kemudian yang masa manfaatnya di bawah tanah apa? Bangunan. Setelah bangunan, nanti di bawahnya ada mesin, seperti itu. Jadi disusunnya berdasarkan masa manfaat yang paling lama. Nah, kemudian harga perolehan dari aset tetap yang ditulis di neraca adalah sesuai dengan harga perolehan ditambah dengan ongkos. Misalnya kalau mesin ya, kalau mesin kan itu ada ongkos kirim. Nah, itu juga berarti dimasukin harga perolehan, harga ketika dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, kemudian ditambah dengan ongkos, lalu ditambah juga untuk tips untuk driver itu juga masuk ke situ. Kemudian kalau misalnya untuk aset tanah misalnya. Nah, tanah juga banyak biaya-biaya ya untuk mendapatkan tanah. Nah, itu semua dimasukin. Jadi bukannya hanya sebanyak uang yang diberikan ke si penjual, tapi juga berdasarkan tek-tek bengeknya, pajaknya, kayak gitu. Kemudian untuk mesin transportasinya itu juga dihitung masuk ke dalam yang diterapkan di neraca. Nah, kemudian kita masuk ke metode penyusutan. Nah, gimana sih metode penyusutan untuk aset tetap? Nah, metode untuk penyusutan aset tetap ini terbagi menjadi ada yang berdasarkan waktu dan ada yang berdasarkan penggunaan. Kalau yang berdasarkan waktu adalah ada metode garis lurus dan ada metode pembebasan yang menurun, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun ganda. Lalu ada yang berdasarkan penggunaan, yaitu metode jam jasa dan metode unit produksi. Untuk metode garis lurus, jadi misalnya ya, contohnya di sini, pada awal bulan Januari 2008 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehan 100 juta. Berdasarkan estimasi manajemen, aset tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Ya, jadi umur ekonomisnya adalah 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta pada akhir tahun kelima. Jadi, berdasarkan estimasi manajemen, jadi kalau setiap aset tetap itu bakal diestimasi umur atau masa manfaatnya. Siapa yang mengestimasi? Yaitu pihak manajemen. Nah, kalau tanah gimana? Kalau tanah ini nilai manfaatnya tidak terbatas. Jadi, dia tidak ada penyusutan. Sedangkan kalau bangunan, mesin, itu ada penyusutannya. Nah, di sini ya contohnya adalah harga perolehan si barang ini 100 juta. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun, si yang barang asalnya 100 juta itu nilainya bakal jadi 5 juta di tahun kelima. Nah, kemudian pertanyaannya berapa besarnya beban penyusutan per tahun? Nah, di sini jawabannya adalah 19 juta per tahun. Dari mana 19 juta? Nah, kita bisa lihat di sini beban penyusutannya, cara perhitungannya adalah 100 juta dikurangi dengan 5 juta. Kemudian dibagi 5 tahun. Ya, jadi harga perolehan dikurangi dengan 5 juta. 5 juta ini adalah nilai sisa. Ya, jadi nilai terakhir. Kemudian dibagi dengan masa manfaat atau nilai atau umur ekonomisnya. Kemudian nanti diperoleh 19 juta. Jadi ini adalah biaya penyusutan per tahunnya. Kemudian kita bisa bikin kolom dari sini. Nah, nilainya ini dikali 1000 semua ya. Nah, di sini adalah 100 juta atau disingkat jadi 100.000. Nah, 100 juta ini adalah
harga perolehannya. Yang di tahun 2008 penyusutannya adalah 19 juta. Sehingga akumulasi penyusutannya ini adalah 19 juta ya, karena baru 1 tahun. Lalu 100 juta dikurangi 19 juta jadinya 81 juta nilai buku yang terupdate di tahun 2008 akhir. Kemudian tahun 2009, nah 19 juta. Beban penyusutannya, akumulasi penyusutannya berarti 19 juta tambah 19 juta jadi 38 juta. Kemudian nanti si 81 juta dikurangi 38 juta jadilah 62 juta. Gitu aja terus sampai dengan nanti tahun 2012 yang mana nilai buku akhirnya adalah 5 juta. Lalu bagaimana jika aset tetapnya ini dibelinya bukan bulan Januari, tapi melainkan di tengah atau di akhir tahun? Misalnya contohnya di sini adalah jika aset tetapnya dibeli di bulan September 2008. Kemudian berapa sih besarnya beban penyusutan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008? Nah, berarti dari September ke Desember 2008 ini kita hitung. Ada berapa bulan nih? September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan berarti. Nah, 4 per 12 dikali dengan 19 juta. 12 ini 12 bulan ya. Karena 1 tahun ada 12 bulan kan. Jadi 4 per 12 dikali dengan 19 juta jadinya 6.333 sekian. Lalu beban penyusutan untuk tahun 2009 adalah 19 juta, 2010 19 juta, 2011 19 juta, 2012 19 juta, dan 2013 adalah 12 juta 666 sekian. Kenapa? Dari mana? Yaitu dari Januari 2013, Februari 2013, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2013. Jadi ada 8 bulan, 8 per 12 dikali dengan 19 juta, jadi dalam 8 bulan ini beban penyusutannya adalah 12 juta sekian. Kemudian kita lanjut ke metode jumlah angka tahun. Nah, kalau perhitungan dengan metode jumlah angka tahun, bisa dibuat tabelnya agar lebih gampang, seperti ini tabelnya. Ditulis terlebih dahulu nilai perolehannya atau harga perolehannya adalah 100 juta, tapi di sini tulisnya 100.000 ya, karena untuk dipersingkat. Jadi dikali 1000, ini semuanya dikali 1000. Nah, di sini 100 juta. Kemudian dihitungnya itu kan belinya 2008 ya. 5 per 15. 5-nya adalah umur ekonomisnya, tadi kan 5 tahun ya. 5 per 15. 15-nya dari mana? 15-nya adalah jumlah dari angka tahun. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kalau umur ekonomisnya 4 tahun, berarti 4 per 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti 4 per 10 di sininya. Tapi karena di sini adalah 5 tahun, berarti 5 per 15. Kemudian dikali dengan 100 juta dikurangi 5 juta. Sama dengan nanti 31.667. Itu adalah penyusutannya. Itu adalah penyusutan di tahun pertama ya. Kemudian nanti nilai buku akhirnya berarti 100 juta dikurangi dengan 31.667. Lalu nanti dihitung lagi tahun 2009. 4 per 15, karena ini tahun yang kedua ya, jadi umur ekonomisnya tinggal 4 tahun, jadi 4 per 15, yaitu 15 adalah jumlah angka tahunnya, dikali dengan 100 juta minus 5 juta, jadinya sekian. Kemudian nanti dilihat akumulasi penyusutannya adalah 57 juta. Seperti itu, nanti diteruskan saja sampai bawah, sampai dengan nilai buku akhirnya adalah 5 juta. Selanjutnya, kita lihat ke metode saldo menurun ganda. Nah, metode saldo menurun ganda, di sini pertama kalian bikin dulu tabelnya, lalu setelah itu ditulis nilai buku akhirnya adalah 100 juta. Kemudian setelah itu nilai akhir tahun ya, di sini 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012.
Oke. Lalu di sini adalah 100 juta. 100 juta ini adalah nilai buku akhir. 100 juta ini adalah harga perolehan kan. Kemudian harga perolehan dikali dengan 40%. 40% ini dari mana? Yaitu didapat dari ini kan 100 kalau misalnya ini kan 5 tahun ya. Berarti 100% dibagi dengan 5 itu jadi 20%. Jadi tiap tahun itu dia berkurang menyusutnya itu 20%. Nah, di sini karena saldo menurun ganda jadi 20% dikali 2 jadinya 40%. Nah, 100 juta dikali 40% sama dengan 40 juta. Lalu berarti penyusutan di tahun 2008 adalah 40 juta. Kemudian nanti ditulis, 100 juta dikurangi 40 juta jadinya 60 juta. Kemudian nanti yang nilai buku akhir yang tahun 2008 dimasukin ke 2009. Nah, jadi 60 jutanya ini nanti dikali dengan 40%. Begitu terus sampai dengan nanti nilai buku akhirnya yaitu di tahun 2012 adalah sebesar 5 juta. Sekarang kita masuk ke metode jam jasa. Nah, metode jam jasa ini contoh soalnya yaitu pada akhir bulan Juli 2020 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehannya 100 juta. Berdasarkan estimasi manajemen, aset tetap ini diperkirakan dapat beroperasi selama 25.000 jam dengan nilai sisa 5 juta. Jadi setelah dipakai sebesar 25.000 jam, maka si aset tetap ini dia nanti hanya tinggal bersisa 5 juta doang nilainya. Dengan menggunakan contoh tersebut dan apabila metode jam jasa diterapkan, maka besarnya tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian aset ialah cara menghitungnya yaitu 100 juta, yaitu harga perolehan, dikurangi dengan 5 juta. 5 juta ini adalah umur ekonomis ya. Jadi 100 juta dikurangi 5 juta, kemudian dibagi dengan berapa jam nih bisa beroperasinya si mesin ini. 25.000 jam. Berarti dibagi 25.000 jam, maka jadilah Rp3.800 per jam. Maka setiap jamnya si mesin ini dipakai, maka dia menyusut sebesar 3.800 jam. Lalu jika sepanjang 2020 aset tersebut telah dipakai selama 4.200 jam, maka besarnya beban penyusutan untuk pemakaian tahun 2020 akan menjadi ya 15.960.000. Terakhir adalah metode unit produksi. Contoh soalnya, pada akhir bulan Juli 2020 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehan 100 juta. Berdasarkan estimasi manajemen, aset tetap ini diperkirakan dapat menghasilkan 25.000 unit produksi dengan nilai sisa sebesar 5 juta. Jadi, si aset ini setelah dia memproduksi, misalnya mesin ya, mesin ini telah memproduksi 25.000 unit produksi, ini udah maksimal. Maka setelah menghasilkan 25.000 unit produksi, aset tetap ini atau mesin ini dia hanya tinggal nilai mesin itu hanya tinggal 5 juta rupiah aja. Yang asalnya 100 juta setelah dia menghasilkan 25.000 unit, maka dia nilainya telah menyusut menjadi sekarang adalah nilainya 5 juta, seperti itu. Kemudian di sini cara perhitungannya seperti apa penyusutannya, yaitu 100 juta dikurangi dengan 5 juta dibagi dengan 25.000 unit. Maka setiap si barang ini menghasilkan 1 unit, maka dia telah menyusut Rp3.800. Sampai sini mengerti ya. Jadi jika sepanjang 2020 aset tersebut telah menghasilkan 4.200 unit, maka besarnya penyusutan untuk pemakaian tahun 2020 akan menjadi 3.800 per unit. Rp3.800 dikali dengan 4.200 unit. Jadinya 15.960.000.
Nah, ini adalah tugas, jadi bisa dikerjakan ya. Untuk mengerjakan tugas, jadi soalnya adalah pada awal bulan Januari 2020 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehannya 200 juta. Berdasarkan estimasi manajemen, aset tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisanya 10 juta pada akhir tahun kelima. Lalu nanti diminta untuk membuat penyusutan berdasarkan metode garis lurus, berdasarkan metode jumlah angka tahun, metode saldo nurun ganda, dan metode jam jasa dengan asumsi dari estimasi manajemen bahwa eh, barang ini dapat beroperasi selama 20.000 jam. Lalu berdasarkan metode unit produksi bahwa barang ini bisa beroperasi sebesar 20.000 unit. Seperti itu. Silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.